Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yusneti dengan nomor induk mahasiswa 2413516057, berasal dari LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saat ini saya mengajar di SMK Farmasi Tunas Mandiri Bogor. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan mata pelajaran biologi. Judulnya adalah ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kalian masih semangat ya? Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan doa. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong memimpin doa. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembelajaran hari ini adalah pembelajaran mengenai ekosistem. Tapi sebelum kita memulai, Ibu ingin absen dulu nih kehadirannya. Tolong ya kalian angkat tangan pada saat Ibu mengabsen. Almira, Ana, Anissa Amel hadir, kemudian Arsira hadir, kemudian Intan, Ana, dan Merina, Nadine, Naira, Nazaha, Putri, kemudian Retno, Sri Junita, Suci, kemudian Tiara, kemudian Panca, Evistel. Alhamdulillah hadir 100% pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kepada Nadine, Ibu minta tolong dibantu memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Nadine. Di yang lainnya dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Nadine atas bantuannya memberikan arahan kepada teman-temannya.
Sebelumnya, hari ini yang piket? Sudah piket semua? Rapi keadaan kelas? Rapi. Bagaimana perasaan kalian di hari ini? Senang. Terdengar dari ucapannya, bahagianya masih. Alhamdulillah. Ya. Ibu mohon sampai akhir dari pembelajaran ini kalian masih diberikan semangat yang luar biasa. Tujuan dari pembelajaran sebenarnya hari ini adalah untuk memahami dan menelaah konsep dasar dari ekosistem. Ekosistem ya, kita minggu kemarin sebenarnya sudah menjelaskan tentang ekosistem ini. Makanya sekarang ini adalah tugasnya studi kasus yang kalian kerjakan. Jadi, apakah kalian memahami materi yang sudah diberikan kemarin akan kalian tuangkan dalam studi kasus yang nanti dengan metode pembelajaran problem based learning namanya. Jadi Ibu sekarang mengajarkan ke kalian itu adalah pembelajaran dengan metode problem based learning. Jadi memberikan kasus. Nanti kalian yang akan mengidentifikasi apa sih isi-isi dari kasus tersebut. Ya, apa yang ada di komponen-komponennya dalam suatu ekosistem itu nanti kalian bisa melihat kasusnya tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah bentuk yang tujuan pertama ini adalah untuk memahami saja apa sih komponen yang ada di ekosistem tersebut. Ya, kalau seandainya sudah menganalisis berbagai bentuk interaksi itu adalah bentuk capaian atau soal yang sudah lebih tinggi karena kalian sudah memahami artinya menganalisis ya. Tuh, menganalisis berbagai bentuk interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan serta simbiosis. Ini adalah bentuk apa kemarin? Interaksi antara di dalam ekosistem. Nah, ini mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Aktivitas manusia nanti di kasus kalian itu akan kalian temui seperti ini. Apa sih itu? Ini adalah nilainya sudah lebih tinggi. Nilai yang tertinggi itu ada 6 sih, C6. Tapi kita sampai C5 dulu aja ya untuk pelajaran ekosistem ini. Nah, ini adalah yang keempat itu adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Itu bentuk dari pemahaman kita terhadap P5. P5 itu kemarin kita sudah ini ya. Jadi pemahaman kita untuk P5 ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, kira-kira siap ya? Siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memutarkan dulu sebagai kasus apa yang akan kalian lihat di dalam video ini. Siapa yang pengen tinggal di daerah seperti ini? Walaupun jauh dari kota mau? Asal alamnya asri seperti itu ya? Oke. Adem ya, ada sungai yang bening, yang hijau, yang bersih ya. Di tengah sawah gitu ya. Indah sekali ya. Ya. Video kedua. Pemirsa, ratusan kubik sampah berbagai jenis seperti styrofoam, botol-botol plastik aliran Sungai Citarum ini terhubung langsung dengan Sungai Citarum Utama. Sampah membuat aliran air tersendat, berpotensi meluap dan ancaman banjir sewaktu-waktu bisa terjadi di pemukiman warga. Dari video yang kalian lihat tadi, apa yang kalian rasakan saat melihat video ini? Siapa yang bisa menjawab? Naira, silakan Naira. Yang pertama kan kayak lingkungannya bersih, bisa mengenakan untuk manusia tinggal di sana. Iya. Terus kayak biotik dan biotik itu kayak lebih jaga. Tidak cinta terhadap lingkungan katanya. Orangnya seperti itu jadinya gitu. Kemudian kira-kira apa nih pertanyaan ketiga, hubungannya dengan makhluk hidup dan lingkungannya? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, oh Retno, silakan Retno. Menurut aku yang yang kedua itu kan yang apa sih nyanyiin tentang pencemaran lingkungan. Aku itu tuh dampaknya tuh lebih dampak yang negatif yang luas buat lingkungannya. Karena dia tuh bisa mengganggu keseimbangan ekosistemnya juga, sama biologi, timbulnya bencana-bencana yang lainnya. Wih, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Retno. Hebat sekali jawabannya, Ibu yakin nih kayaknya studi kasus yang akan Ibu berikan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ekosistem kemarin itu kita sudah mempelajari ekosistem itu adalah sistem makhluk hidup yang kompleks. Ya, kompleks artinya ada di situ biotiknya,
Ada di situ abiotiknya. Kalau kira yang biotik itu apa? Yang hidup. Contohnya? Hewan tumbuhan sama manusia. Nah, mikroorganisme juga jangan lupa ya, itu adalah faktor penting dalam pengurai. Kalau seandainya nggak ada mikroorganisme, kita yang hidup kemudian mati, nggak ada pembusuknya, seperti apa tuh bangkainya? Ya, jadi itu penting banget, jangan pernah lupa itu. Dia penting sekali dalam suatu ekosistem. Kemudian kalau interaksi antar individu, itu di situ ada simbiosis, ya, ada di situ rantai makanan, di situ ada jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu apa? Nanti kita lihat ya. Atau kelompok dalam lingkungannya. Jadi sangat luas sekali pengertian dari ekosistem ini. Kalau ekosistem kita di daerah sekolah ini adalah lingkungan sekolah paling ya. Dengan sekolah kita, kemudian ada kita di situ manusia, artinya makhluk hidupnya. Ada kucing peliharaan kita di sini, itu makhluk hidupnya juga ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang abiotiknya banyak, ada di sini macam-macam, itu lingkungan sekolah kita. Nah, apa aja komponen biotik itu? Adalah komponen yang mengacu kepada elemen-elemen yang hidup, yang ada di bumi. Tingkatannya dimulai dari individu sampai namanya biosfer. Kalau kita individu atau apa? Individu. Dari individu nanti naik ke komunitas, naik dan lain sebagainya sampai ke biosfer. Biosfer itu adalah lingkup yang sangat besar di dunia. Selanjutnya, langkah pertama dalam kegiatan ini adalah kita ingin mengidentifikasi nih masalah penggalian konsepnya. Nah, nanti Ibu kan akan memberikan LKPD ke kalian menjawab masing-masing daripada studi kasus. Nanti kita akan bagi kelompok, itu adalah Sungai Citarum, yang sungai tercemar seluruh dunia itu. Coba bayangkan ya, masyarakat Jawa Barat seperti itu ya kehidupannya. Kalian kan ada di Jawa Barat nih. Apa kalian juga seperti itu kelakuannya? Membuang sampah ke sungai? Enggak ya, anak-anak Ibu adalah anak-anak yang terdidik, anak yang mempunyai ilmu pengetahuan, tahu akibatnya kalau membuang sampah itu ke sungai seperti apa akibatnya nanti. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, di dalam studi kasus ini, kalian nanti bisa menjelaskan identifikasi masalah apa sih yang ada di studi kasus itu, nanti dijelaskan. Kemudian elemen-elemen terkait ekosistem apa yang ada dalam suatu ekosistem tersebut. Ya, kemudian ada mencantumkan komponen-komponen ekosistem tersebut, misalnya abiotiknya apa ya, dan seperti apa mereka berinteraksi, ya seperti itu. Jadi nanti kalian akan Ibu buat kelompok-kelompok, Ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama itu Evistel, Nadine, Sira, Almira, dan Junita. Ibu minta duduk per kelompok supaya kita bisa berdiskusi dan membagikan studi kasus. Silakan. Dalam kelompok 1, silakan. Terima kasih. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, di dalam LKPD tersebut atau terdapat studi kasus yang berbeda-beda untuk setiap kelompoknya. Jadi kalian tolong identifikasi, dijelaskan sesuai dengan apa yang diminta, ada pertanyaan-pertanyaannya. Setelah itu nanti Ibu ingin kalian mempresentasikan di depan. Baik, Ibu. Ada nilai individu, ada nilai kelompok ya. Seperti apa kalian aktifnya, seperti apa kalian bisa bekerja samanya dan lain sebagainya. Jadi banyak kriteria penilaian yang akan diberikan nanti di dalam pembelajaran ini ya. Ini kita mau jelasin, misalkan kalau konflik apa tadi mau jelasin? Nah, ada pertanyaan-pertanyaannya, nak. Ini dijelaskan dulu mungkin ya. Ini adalah ekosistem yang kalau menurut kalian normal nggak? Normal banget ya. Kalau misalnya ini ekosistem normal membuat kita nyaman dan lain sebagainya, silakan kalian uraikan dulu. Kemudian baru kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ya. Jadi sebagai ada kata pengantarnya sebelum memulai presentasi nanti kalian menjabarkan dulu Ada dari konfliknya juga kalau misalkan tercemar. ya, nanti misalnya nih tidak tercemar deh, kalau lingkungan kayak gini kan belum ada nih pabrik-pabrik dekat itu, karena itu misalnya kekeringan, misalnya kemarau panjang, akibatnya airnya habis, ekosistemnya terganggu bukan? Nah, silahkan kalian coba seperti itu kira-kira ya, jawab pertanyaannya, tapi kan dulu itu sedikit sebagai pengantar. Kelompok ini bagaimana? Apa kasusnya, nak? Dapat Yang Sungai Hitam. Kasusnya pernah mendengar nggak kasus Sungai Hitam ini? Baru ya? Oke. Kelompok ini bagaimana, nak? dari kasus Sungai Citarum, Ibu kita. Oh, yang keren. Itu namanya
kerjasama yang solid. Oke, berarti nilai kelompoknya nanti ini ya Ibu lihat ya. Ketukar ya nak ya. Kira-kira 5 menit lagi bisa? Bisa. Oke. Kalau misalnya ada yang terlupakan rantai makanan tadi Ibu lupa nih. Kalian bisa melihat di sini. Rantai makanan itu adalah jalur pemindahan energi dari suatu individu ke individu lainnya. Kira-kira kasus yang kalian dapatkan kasus nyata nggak sih? Nyata. Terjadi di dalam kehidupan sehari-hari? Terjadi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 2? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Kita tunggu 5 menit lagi. Kelompok 3? Sudah selesai. Tunggu ya, kita biar enak. Kita mulai diskusinya, membagikan hasilnya. Semuanya sudah selesai dulu. Udah ya, kita tunggu ya. Sekarang kira-kira kelompok mana dulu yang mau maju nih mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Ya, silakan. Kami persilakan kepada kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang melibat Provinsi Jawa Barat dulunya adalah sumber kehidupan bagi jutaan penduduk. Airnya digunakan untuk pertanian, perikanan, air minum, bahkan dari kasus pencemaran di atas. Itu dampaknya berupa lingkungan yang tidak nyaman dan dapat berupa banjir. Sudah menjawab pertanyaan yang ada di sini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, Silakan Putri. perkenalkan dulu namanya dan dari kelompok juga. Oke, silakan. Misalkan ada yang langgar, hubungan yang cocok apa? Hubungan yang cocok di sini aja tuh semuanya. Emang bisa. Emang bisa yang secara logika alamiah. Gotong royong, jangan buang sampah lagi ke situ. Mungkin ada sanksi dari pemerintah mungkin atau kalau kalian sebagai itu. Kasih edukasi. Edukasi. Jangan begitu lagi. Ada edukasi. Oh iya. Oke ya. Satu pertanyaan aja ya karena waktu kita terbatas. Jadi satu pertanyaan dari satu kelompok. Silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira puas ya dengan jawaban kelompok 1? Puas banget. Dengan kasus yang dia berikan, jawaban yang dia berikan, kalian puas ya? Oke, silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menunjukkan sungai yang jernih yang mengalir tenang di tengah hutan yang rindang. Pemandangannya sejuk dan asri, dikelilingi pepohonan yang hijau. Lingkungan seperti ini penting untuk menjaga keseimbangan alam, sumber air bersih dan tempat hidup berbagai makhluk. Gambar ini mengingatkan kita agar selalu menjaga kelestarian alam. Apa kira-kira yang akan terjadi pada komponen biotik di ekosistem ini? Poin pertama, ikan dan hewan air lainnya akan kehilangan tempat hidupnya. Mereka bisa mati karena kekurangan air dan oksigen. Poin kedua, tumbuhan seperti pohon, rumput, dan tanaman air tidak bisa melakukan fotosintesa. Bagaimana caranya agar lingkungan itu tetap terjaga? Ya, melakukan kerja bakti, penjaganya. Puas dengan jawabannya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2, ikan hiu di sawah. Cakep. I love you much. Sip. Berikan aplaus dong. Apakah yang dihadapi oleh kelompok 3? Perumahan yang beroperasi di hulu sungai. Karena air sungai menjadi perikanan dan jumlah ikan yang hidup di dalamnya berkurang drastis. Bahkan beberapa jenis sudah tidak ditemukan lagi. Tanaman air juga layu dan mati. Pencemaran limbah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Jelaskan interaksi yang terganggu. Jawabannya, limbah dapat meracuni sungai sehingga membunuh kehidupan di dalamnya.
dan merugikan kita serta menimbulkan penyakit pada manusia. Surabaya juga bisa. Banyak ya, stasiunnya juga bisa. Luar biasa. Banyak sekali. Mau pelajaran dibilang. Enggak. Semuanya tercemar. Kelompok 1 ada yang bertanya, silakan. Aku cerita dari kelompok 1. Ini bertanya, bagaimana cara memulihkan kembali air sungai yang sudah hilang? Kalau misalnya industri yang ada di situ boleh nggak sih sebenarnya buang limbah ke sungai? Harus ada perda yang tegas kali dari Pemda. Gitu. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dong buat kelompok 3. Nanti selanjutnya dalam pembelajaran selanjutnya mungkin nanti kita akan membahas tentang masih berhubungan dengan ekosistem sih, tapi dampaknya lebih lanjut nanti seperti apa. Mungkin itu nanti kita bahas. Capek nggak? Capek. Kita ice breaking dulu biar segar lagi ya. Oke. Ibu ice breakingnya diskusi kelompok ini ya. Kita coba. Tepuk karya. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Keren. Jadi kalian sebagai generasi muda, setelah kasus yang kalian hadapi, kalau seandainya terjadi di lingkungan kalian, karena ini adalah kasus nyata ya, sebenarnya kasus nyata, kalian harus bertindak sebagai generasi muda yang akan bisa membuat lingkungan kalian itu hidup lebih sehat. Jadi kalau misalnya tadi ada solusi-solusi yang kalian kembangkan, coba dipraktekkan dalam kehidupan nyatanya. Minimal keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita sudah benar, baru ke tetangga. Kalau tetangga kita udah benar, baru ke lingkungan. Ya, hal yang paling sepele misalnya dalam keluarga itu adalah memilah sampah. Memilah antara sampah organik dengan anorganik. Kalau sampah organik bisa kita jadikan pupuk. Kalau nggak punya lahan bagaimana Bu? Bisa. Kita cari gentong yang ada itu, taruh sampahnya di situ, tapi nggak boleh bercampur dengan sampah anorganik ya. Kemudian di atasnya dilapisi tanah. Nanti seminggu atau 3 hari dia akan membusuk menjadi humus. Itu sangat bersih, sangat bagus sekali untuk tanaman. Jadi kalau kalian ingin menanam sayur dan sebagainya itu bisa. Kemudian sampah anorganik misalnya, kan sampah anorganik itu bisa dijual, bisa didaur ulang kembali, menghasilkan uang juga. Kejadiannya ini mudah-mudahan kalian sebagai generasi muda lebih bisa bijak ya dalam menangani lingkungan. Oke? Nah, setelah menyajikan karya, kira-kira hipotesis apa sih yang bisa kalian ambil nih dari kasus yang ada? Siapa yang bisa menjawab? Arsira? Arsira dari kelompok 1 silakan. Terjadinya pencemaran air mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati biota air. Oh. Yang keduanya itu berkurangnya kualitas air. Oh, itu hipotesisnya berkurangnya kualitas air. Pasti tadi ya sudah kasus-kasus yang telah kalian terangkan. Kasus yang tadi kelompok 2 adalah kasus lingkungannya bagus, juga bisa berkurang kualitas air itu kalau seandainya terjadi kemarau panjang. Perlu nggak rehabilitasi lingkungan? Contohnya daerah pinggiran sungai. Kita tanami tanaman hijau. Tujuannya apa? Supaya tidak longsor, tidak terganggu ekosistem dari sungai tersebut. Ya, tuh rehabilitasi. Rehabilitasi itu sebenarnya program pemerintah sebenarnya ada. Daerah aliran sungai yang 5 meter atau 10 meter dari pinggir sungai itu tidak boleh di tempat tinggal atau dijadikan tempat tinggal karena itu adalah kasus jalur hijau. Artinya jalur itu adalah jalur untuk merehabilitasi sungai. Sama. Terus apa lagi? Pernah nggak Ibu? Pohon ditebang di daerah hulu ya. Keren banget Nadine. Puncak itu sudah berubah menjadi apa Nadine? Wisata. Adanya apa situ Nadine? Ada apa di situ? Permainan, kebun teh, ya ekosistemnya tidak beragam lagi, hanya satu individu ya. Bukit Pelangi ya itu. Jadi banyak sekali efeknya, ternyata berdampak terhadap aliran Sungai Ciliwung. Wih, keren banget semuanya anak-anak Ibu. Tepuk tangan buat semuanya.
Alhamdulillah, terima kasih sekali pada hari ini kalian sudah bisa menunjukkan bagaimana caranya berdiskusi dengan baik, kerja kelompok dengan baik, dan artinya memberikan edukasi-edukasi dari kasus yang Ibu beri. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ingin mengatakan ke kalian, sebagai generasi muda, kalian harus peduli terhadap lingkungan, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi yang kelima ya. Adalah peduli terhadap lingkungan. Itu bentuk peran kalian sebagai generasi muda dalam melestarikan lingkungan hidup. Sebagai refleksinya, apakah kalian memahami materi ini? Ibu akan membagikan, ini individu ya, bukan kelompok. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan sini sebagai refleksi. Ini Ibu nggak akan mengadakan ujian formatif. Biasanya kan setiap akhir pertemuan kita mengadakan ujian formatif, tapi Ibu nggak ada ujian formatif, tapi kalian diminta untuk mengisi lembaran jawaban ini sebagai nilai kalian nanti pada saat penilaian individu. Ya, penilaian individu banyak tadi itu sebenarnya bekerja sama dan lain sebagainya tuh ada nilai individunya, tapi ini adalah pengganti daripada ujian formatif dalam setiap minggu yang kita lakukan. Itu tidak terlalu buru-buru kok, silakan dijawab yang benar. Refleksi kita bisa Ibu tanya ya, sesuai dengan jawaban kalian. Mungkin nanti di itu Ibu ingin bertanya kepada Almira, orangnya yang diem. Bagaimanakah menurut Almira pelajaran hari ini yang paling menarik itu apa? Menurut Almira yang terbaik pada pembelajaran hari ini itu paling menarik itu mengenai apa? Sistem? Siapa yang bisa menjawab? Mei? Silakan Mei. Seperti jangan buang sampah sembarangan, penggunaan menggunakan baik. Alhamdulillah, keren banget. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Amel mau menambahkan, Amel, silakan Mel. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya nak. Silakan dikumpulkan. Nanti kemudian interaksi antara komponen ekosistem tersebut harus secara alami. Kalau seandainya salah satu ada yang rusak atau yang akan terganggu ekosistem tersebut. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Itulah tadi kesimpulannya. Kita sepakat dengan kesimpulan ini? Sepakat. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu hanya ingin menyampaikan kepada kalian sangat luar biasa hari ini, karena semangat kalian dengan energi kalian yang ada berpindah energinya ke Ibu nih, ya. Energi kalian yang generasi muda, yang Ibu yang sudah setengah abad bisa menular energinya berkat dukungan dari kalian juga. Pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Buat minggu depan, Ibu mohon kalian mempelajari materi berikutnya, yaitu yang yang mengarah terhadap ekosistem juga, tapi selanjutnya itu adalah mengenai limbah. Nanti kita akan lebih membahas tuh lebih dalam limbah-limbah apa saja sih tadi yang mencemari lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang kalian bahas. Nah itu nanti kita pelajari. Tolong dibaca di rumah ya nak ya. Dibaca-baca, di sumber buku ada, internet kalian punya di rumah, pokoknya nggak ada istilahnya kalian tidak membaca. Jadi sebelum kita belajar, kalian sudah memahami dulu materinya, sehingga pas saat kita masuk ke kelas, Ibu enak. Karena kalian sudah bisa berinteraksi antara kalian, ada timbal baliknya. Kalau seandainya kalian tidak memahami dari rumah awalnya pembelajaran itu, nah Ibu akan seperti berbicara sendiri karena kalian tidak nyambung gitu. Tapi kalau seandainya sudah dibaca dari rumah, artinya kalian bisa menyambung, diskusi kita bisa lancar, kemudian nggak ngantuk ya. Alhamdulillah nih nggak ngantuk semua, padahal udah siang sebentar lagi, padahal kalian sudah mau pulang. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita di hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan Panca.
Tadi dimulai dengan doa, ditutup dengan doa. Ya, berkah ilmunya dibawa pulang, ingat selalu yang apa kita pelajari hari ini. Silakan. Seperti semula ke tempatnya. Ya, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Salam.